Masih semangat sholawat? Sebelum kita lanjut sholawat, mari kita dengarkan mau'izah hasanah atau nasihat-nasihat yang indah dari beliau guru kita bersama, Gus As'adul Khalqi, atau mas saya yang paling ganteng. Tepuk tangan untuk beliau. Masya Allah, beliau baru saja ditimpa musibah sedikit, yaitu kecelakaan di jalan raya. Tapi alhamdulillah sudah mendingan. Doakan beliau mudah-mudahan sehat terus. Mari kita dengarkan bersama kilmah-kilmatain dari beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadi ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semua. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semangat. Aduh, apa kena? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya sunnah laki buruja. Idza asyraqat bidayah asyraqat nihayah. Kalau awalnya itu sudah semangat, insya Allah endingnya bahagia. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita berbahagia bersama. Bahagia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Hadratal kurama wal fudhala, para alim, para ulama yang saya takdimi, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Istiqomah, yang saya takdimi segenap keluarga besar Pesantren Zainul Hasan Genggong, Pondok Pesantren Sentong, yang saya cinta sayangi, segenap santriwan santriwati. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Azza wa Jal yang sudah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa bermuajahah, bisa berkumpul dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya pribadi bersyukur kita pada malam hari ini dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Alhamdulillah, di sini sudah hadir ada beliau Ra Ali,
suami dari Neng Aila. Ada juga para gus-gus yang lain, adik-adik saya. Ada juga adik ini, adik yang ganteng, Gus Hafidul Ahkam. Kenapa saya kok tidak memanggil ipar? Karena saya anggap adik sendiri. Beda saing na bon kana. Muri baring kan sebung saing na. Semakin beda segendengan boleh bon. Tapi ingat, beliau kan sudah ada yang memiliki. Ambo jala-jala ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Salatullah wassalamu tidak lupa kita haturkan kepada keharibaan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan kita, menunjukkan kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, sehingga kita bisa menjadi umatan rahmatan lil alamin. Oh ya, tidak lupa yang saya hormati segenap para muhibbin Majelis Ihyaul Muslimin dari Korda Pasuruan. Ini sudah hadir jauh-jauh dari Pasuruan untuk ikut khidmah, untuk menunjukkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau bukan karena cinta, buat apa kita untuk berkorban? Ya apa tidak? Cinta itu memang butuh pengorbanan. Nah, iya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah di sini ada teman-teman kita yang dari Pasuruan sudah hadir. Nah, tepuk tangan semuanya. Para teman-teman santri yang saya cinta sayangi, saya tidak banyak ingin menyampaikan karena keadaan kondisi masih belum agak stabil ya. Mau cetak stabil kita sayongku karena dari tadi saya nahan ini makan jangan ngepi bini keng napa. Tapi tidak apa-apa. Yang penting panjenengan bahagia, gulane kon bahagia kan. Kalau saya melihat anak-anak santri bahagia, saya pasti bahagia. Kalau saya melihat anak-anak santri sedih, saya ikut sedih. Kalau ada anak-anak santri semeler gula belis. Nah, itu bukan karena belis bagaimana, bukan karena benci, ya, tapi karena saya. Maka dari itu, mari pada malam hari ini kita meminta kepada Allah, meminta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya di akhir tahun ini, tahun 2023 menuju tahun 2024, semoga kita bisa menjadi insan yang lebih manfaat, yang lebih barokah, yang lebih semangat. Amin ya rabbal alamin. Dengan apa? Dengan mengaji dan mengikuti tindak lampah guru-guru kita. Saya teringat di dalam syair, fasyabbihu in lam takunu mislahum innat tasyabbuhah fil kirami falahun. Jadi seorang santri itu, ini dahulunya para ulama, fasyabbihu in lam takunu mislahum inna tasyabbuha bil kirami falahun. Seorang santri dianjurkan mengikuti tindak lampah guru-gurunya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, sekalipun ia tidak bisa meniru 100%. Karena apa? Innat tasyabbuha bil kirami falahun. Karena dengan mengikuti tindak lampah guru-guru kita, sekalipun kita tidak bisa meniru,
Nah, itu merupakan suatu kemenangan bagi diri kita sendiri. Mun tak bisa nero sebenting norok lampana guru. Guru ndak dece, santren ada guru nyeroda lauk. Nah, bener. Beni pas nyeroda lauk pantar ke dece. Nah, ini kata Pak santri selopot. Maka dari itu kita mengikuti tindak lampah guru kita itu sebuah kemenangan, apalagi kita bisa meniru bagaimana tindak lampah beliau, sifat-sifat beliau, semangat beliau. Yang penting kita itu harus mengaji, mengabdi. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, karena dengan mengaji, dengan mencari ilmu, hal itu yang akan mengangkat derajat kita untuk menggapai ridhonya Gusti Allah. Saya teringat, saya sering mendahulukan ini kepada anak-anak santri. Asyrafus sina'at ba'dan nubuwah ifadatul ilim wa tahdibu an nufusin nas anil ahlakil muhlikah ya. Wa irsyaduhum ila akhlakil, ya Allah ya Karim, in asyrafus sina'at ifadatul ilim wa tahdibu an nufusin nas anil ahlakis sayyi'ah al muhlikah. Nah, redaksinya seperti ini. Kalau tidak salah ini dahunya Imam Al-Ghazali. Asyrafus sina'at ba'dan nubuwah ifadatul ilim wa tahdibu an nufusin nas anil ahlakil mahmuda anil ahlakis sayyi'ah al muhlikah wa irsyaduhum ilal ahlakil mahmuda al musnidah. Salah satu pangkat tertinggi setelah kenabian. Jadi setelah pangkat kenabian itu ada pangkat yang memang sangat mulia sekali di sisi Gusti Allah, yaitu apa? Ifadatul ilim, mencari ilmu. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi setelah kenabian kecuali mencari ilmu. Ini dahunya Al-Imam Al-Ghazali. Asyrafus sina'at ba'dan nubuwah ifadatul ilim wa tahdibu nufusinas anil ahlakil mahmudah anil ahlaki sayyi'ah al muhlikah ya. Jadi tujuannya mencari ilmu itu apa? Untuk menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik di dalam diri kita. Kita diajarkan bagaimana bertata krama dengan baik, bagaimana kita menghormati orang lain, tidak menyakiti hati orang lain. Karena seorang santri itu tidak pandai untuk menyakiti orang lain. Iya apa tidak? Apakah ada seorang santri yang suka menyakiti? Nah, itu harus dipertanyakan kesantriannya itu. Tepak keselopot. Jangan suka menyakiti ya. Seorang santri itu tidak pandai untuk menyakiti. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi seorang santri itu harus meningkatkan kualitas apa yang ada di dalam diri kita. Saya pernah membaca, ini ada kata-kata ya. Lah, agar supaya kita bisa bersemangat ya. Kata-kata hari ini, rawatlah kebunmu dengan sepenuh hati. Jika ia subur, kupu-kupu mana yang tidak akan menghampiri? Iya apa tidak? Seorang santri jika sudah meningkatkan kualitas di dalam dirinya, apa sih yang gak bisa buat saya? Iya apa tidak? Jadi saya ingat dawuhnya Gus Baha, santri itu harus bisa memaklumatkan diri. Saya sering mengatakan itu, Gus Baha ya, saya pernah mendengar ceramahnya Gus Baha. Santri itu harus pandai bisa memaklumatkan diri. Oh, saya ahli ini, saya ahli sholawat. Harus. Seorang santri tidak boleh tak makedak nang jombon. Jadi tidak boleh, harus bisa mengamalkan apa yang ia miliki. Makanya dawuhnya Gus Baha, santri itu harus bisa memaklumatkan diri. Dikik mun pon pleman nang jombon bian kana pajeng pon ahli spesialis Fathul Qorib, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, ahli spesialis percintaan, Qurratul Uyun. Nah, ada tempat agak selopol. Memang harus ya, seorang santri itu harus bisa mengamalkan ilmunya. Maka dari itu
Nah, apa aja? Maka dari itu ya, pada malam hari ini, pada detik ini dan waktu ini, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas yang ada di dalam diri kita untuk menjadi insan yang soleh dan soleha. Sallu ala Nabi Muhammad. Bukan menjadi orang yang solehot. Mun pak orang saya solehot, pak aduh, masya Allah, naudzubillah. Biarkan orang-orang di luar sana mereka bersenang-senang. Yang penting kita bersolawatan. Asmara hancur, solawatan meluncur. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau asmaranya hancur, bawa solawat sudah. Solawat itu banyak barokahnya. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Ya, semakin kita mendekatkan kepada Gusti Allah, insya Allah apa yang kita inginkan Allah akan kabulkan. Dekati dulu Tuhannya, insya Allah kita akan mendapatkan makhluknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti itu tandanya apa? Kita cinta kepada Gusti Allah, cinta kepada Rasulullah. Karena hakikatnya sebuah cinta itu sebuah pengorbanan. Hakikatul mahabbah antahabakullak liman ahbabta hatta la yabqa laka syai'. Hakikat sebuah cinta itu ketika kita mengorbankan segala-galanya terhadap dia yang kita cinta, hatta la tabqa laka syai', sehingga tidak tersisa sedikit pun apa yang kita punya. Lah, itu hakikat cinta sejati. Sallu ala Nabi Muhammad. Semangat ya. Terona Banten detik orang Salem. Kalau hanya bermodal ganteng, saya rasa sudah bisa. Kalau hanya bermodal cantik, siapa yang nggak bisa? Semuanya itu bisa cantik dengan skincare, ya. Tapi belum tentu, ya. Belum tentu yang cantik itu bisa menjadi idaman para lelaki. Bisa jadi orang yang ganteng itu belum tentu menjadi idaman daripada wanita. Maka dari itu, kualitas itu penting, kuantitas juga penting. Tapi yang lebih utama adalah kualitas yang ada di dalam diri kita. Kuantitas bisa dipoles, tapi kualitas sulit dicari. Ya apa tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu seorang santri jangan sampai, santri ini keberduaan, karena santri itu ada dua, bedah bau santreh, bedah santre nah kayak ngain lah, bedah bau santreh, bedah santre seorang santri tidak harus berada di pesantren menimba ilmu, tidak harus berada di pesantren. Makanya bedah bau santre bau kayak ngain jebet apa ada nih, tidak sama ya. Santri bau dengan bau santri itu beda. Jadi bahasanya itu beda. Kalau yang bau santri, ya bau santri, bukan santri bau. Nah, santri bau ini tahun yang mandi. Ya. Jadi bau santri itu ketika ia bisa meniru amal-amalnya orang yang soleh. Tahu satlogi santri itu ya? SANTRI. Santri safikul khair. Safikul khair itu adalah pelopor kebaikan. Seorang santri itu harus ya apa tidak? Ya apa tidak? Nah, Ali ingin pamit, doakan semoga beliau diberikan kesehatan oleh Gusti Allah, amin ya rabbal alamin.
Sampai mana dah? Nah, santri, kayak ngain. Sallu ala Nabi Muhammad. Aduh. Apa kena? Ya. Aduh. Embuh jala-jala aja. Takut taman batil mun. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak keselopot ya. Sudah ya. Kita harus mengetahui satlogi santri. Ini sedikit ya. Satlogi santri yang pertama sin, safikul khair. Seorang santri itu dianggap bau santri, bau santren. Safikul khair, pelopor kebaikan. Pasti seorang santri itu baik. Santri itu identik dengan kebaikan, melakukan amal yang baik, gemar bersolawat, itu sudah dianggap santri. Yang kedua, nasibul ulama. Nasibul ulama itu penerus para ulama. Siapa lagi kalau bukan generasi-generasi seperti kita? Kita sekarang disebut generasi Z. Tahu generasi Z? Generasi milenial. Kita sebagai generasi milenial harus bisa meniru tindak lampah para ulama-ulama terdahulu. Baik kita itu mengikuti amal-amalan beliau dengan mengikuti apa? Ya Allah, ajaran-ajaran beliau. Lah itu sudah menandakan kita itu santri. Nasibul ulama. Yang ketiga sin nun ta. Tarikul ma'asi, tarikul ma'asi, meninggalkan segala kemaksiatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita sudah paham ya, seorang santri itu jangan sampai melakukan maksiat. Maksiat itu apa? Melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Gusti Allah. Yang keempat dan yang kelima, ro dan ya. Ro dan ya itu merupakan syarat seorang santri. Ridallah wal yakin. Seorang santri itu harus tujuannya mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Ro ridallah. Ridhonya Gusti Allah itu harus ada. Tujuan kita mencari ilmu bukan semata-mata karena ingin mendapatkan hatinya. Saya mencari ilmu male ekalak mantoh bibak tinggi ada. Saya mondok di sini male semak bi nekah bi mbak nekah bi adik nekah ada. Jangan kita mencari sesuatu itu semata-mata karena manusia. Kita niatkan semuanya karena Gusti Allah. Maka dari itu ridhonya Allah itu penting. Yang kelima dan yang terakhir itu al yakin. Seorang santri itu harus optimal jong. Iya bener. Optimis ya. Ridallah wal yakin. Al yakin itu optimis. Kalau optimis itu pasti optimal kan. Apa optimal itu? Nah, ya maksimal. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi harus paham bau santri dengan santri bau itu beda. Maka dari itu male tak sadeti santri bau harus mengetahui satlogi santri. Yang pertama itu apa? Safikul khair, pelopor kebaikan. Nasibul ulama, tarikul ma'asi, ridallah wal yakin. Itu satlogi santri. Seorang santri tidak harus berada di pesantren sepenting abek norok lamban ulama karo yang ke santre. Lah serepot nih kapas bede santre bau. Duh ya Allah. Cek merengisah. Patepak apa jaga tedung busopu tak ngala utu langsung pojong tako selagi masbuk tak ngala utu ngocok la ilaha illallah bau tak aja
Siapa je? Beda lah kan? Ayo, siapa sebejeng sopu karena takut tindak? Beda je. Ayo. Lagian je. Ngak lagian boleh. Mun pas bejeng sopu, raup sabunan. Cuk ring takur punya abin dap lagi aneh ku. Mun suruh merosak dap ni kecek cahakang ngasarah. Pada bibinian boleh. Tarsek. Cuk ring pada abin kran magi pakun bau. Ayo. Lagi aja. Punya abin kran mi pakun bau bu jan. Gulempon ngimamin. Salah baunya itu semerbak wangi. Aduh, bau Stella. Tapi tidak apa-apa. Tapi tak apa-apa. Sebeting diu. Enggak lah. Sepenting diu. Ini senajan bau jaga aja. Bapak jeng tanggal uduk kan dosa kan ya. Jangan sampai lagi ani ginin. Jong. Mun sholat subuh ngalau wudu. Mun ngaji sekolah cak baca ketedu ngalak kitab. Tapi ngalak wudu kada nekuk ke kitab. Nah, jadi seorang santri seorang santri itu harus, kan saya sudah mengaji ya, kitab taklim itu kan. Seorang santri harus bisa memuliakan kitab dan ilmunya. Juga memuliakan ahlul ilmi, memuliakan guru, memuliakan kitab. Menekuk kitab cek teng-teng kana. Paham nggih? Menekuk kitab cek teng-teng. Ya, tak oleh pakai kitab kepe, baca kleming bau. Ayo siapa je? Menekuk kitab ni kesahabat neng dedenah lah. Taruh di dadanya seakan-akan kitab itu sudah menjadi jiwa raga kita. Agar supaya kita mendapatkan barokah daripada kiai musonif. Mau paat kitab tenteng di imbian, tor imbian tenteng kau ping gula sini kah? Ayo, sakit pada sakit. Kita ibaratkan seperti itu. Maka dari itu, seorang santri jangan sampai menjadi santri yang bau. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi harapan kita di tahun 2000 menjelang tahun 2024 ini, harapan kita semoga kita bisa menjadi santri yang barokah, mendapatkan barokah daripada guru kita almarhum al-maful Kiai Haji Abdul Basit As'ad. Amin ya rabbal alamin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Gus manusane kasih bisa beri manfaat dekat orang lain. Benikeng baaben nyari manfaat karena benikeng baaben ni kapenter memanfaatkan orang, jangan sampai. Tapi kita harus bisa menebarkan kebaikan. Sekalipun kita tidak disukai oleh orang, sudah likulli syai'in nadratu fala tat'ab nafsak lituhsina indal akhirin. Jadi ada kata-kata Arab, setiap orang mempunyai pandangannya masing-masing. Fala tat'ab nafsaka lituhsina indal akhirin. Jadi tidak usah capek-capek buat kita sendiri agar supaya terlihat sempurna di hadapan orang lain. Yang penting santri itu berbuat baik, ngaji tak ngelakonin salah. Senajan abek nih kayak ketelak salah bi orang, sebeting abek ngelakonin bagus. Jangan dengarkan omongan-omongan netizen. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu, mari kita berdoa kepada Gusti Allah dengan memanjatkan, meminta lantaran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta setelah ini kita mahlul qiyam dengan harapan kita meminta kepada Gusti Allah agar supaya kita dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur menjadi seorang santri berada di pesantren. Ibarat kita ini berada di dalam sangkar. Seorang santri itu ibarat berada di dalam sangkar. Burung di dalam sangkar. Kenapa burung itu ada di dalam sangkar? Kenapa? Karena burung. Kenapa burung itu ada di dalam sangkar? Karena
Nah, karena berharga, karena terlihat indah. Sebung ceretan nuk gereja ni kemudian nengkorong kana. Terode tinu gereja. Terode tinu keti. Ya. Yang mana ada timan nuk lebet nah. Nuk perinja kada buat. Jadi burung-burung yang berada di dalam sangkar itu adalah burung-burung pilihan. Maka dari itu kita bersyukur menjadi seorang santri. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga pesantren kita, Pondok Pesantren Raudatul Istiqomah, selanjutnya menjadi pesantren yang maju, melahirkan santri-santri yang soleh dan solehah yang bisa bermanfaat kepada umat. Amin ya Rabbal Alamin. Semangat ya, harus semangat. Kita harus ada perubahan di tahun 2024. Kita bisa menjadi lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik lagi ya. Jadi setelah itu kita malul qiyam yang khusyuk, kita meminta kepada Gusti Allah, meminta lantaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah muyabbah hasanah dari beliau guru kita Gus Asadul Khalqi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat untuk kita. Sebelum mahlul qiyam, ini ada door prize sedikit dari teman-teman pengurus putra dan putri untuk teman-teman santri yang bisa menjawab pertanyaan. Allahumma sholli ala Muhammad.